selamat datang kembali di channel Arifiantom. Minggu lalu kita sudah membahas tentang 3 hama penting padi yang menyerang dengan cara menusuk dan menghisap, yaitu kepinding tanah, wereng, dan walang sangit. Kali ini kita akan lanjut membahas hama penting padi, namun kali ini bukan dari golongan serangga. 7. Keongmas atau Pomaceae canaliculata, yaitu hama dari keluarga gastropoda dari golongan moluska, hewan bertubuh lunak. Hama ini termasuk hama invasif alien yang artinya bukan berasal dari Indonesia. Para ahli berpendapat bahwa hama ini masuk ketika para kolektor yang mengimpornya dari luar negeri mengembangbiakan secara tidak bijak dan dilepas ke perairan tawar Indonesia. Keongmas senang sekali menyerang padi di fase pembibitan atau setelah tanam pindah, karena keongmas sangat menyukai tanaman-tanaman yang masih muda. Potensi kerusakan padi yang dibiarkan terserang keongmas dapat merusak hingga 40%. Salah satu cara untuk mengendalikan keongmas adalah dengan menanam pindah padi yang berumur di atas 20 hari setelah semai, atau menggunakan moluskisida berbahan aktif fentin asetat seperti Besnoid, Debestan, atau Bentan. 8. Tikus sawah atau Rattus argentiventer merupakan hama hewan pengerat dari golongan mamalia yang paling merusak dan paling sulit dikendalikan apabila sudah menyerang tanaman padi. Ciri dari serangan tikus dapat terlihat secara jelas dari kejauhan, adanya spot-spot padi yang lebih pendek dari yang lain, dan adanya potongan-potongan daun akibat dimakan oleh tikus. Uniknya, tikus selalu menyisakan padi tanaman pinggir dan jarang sekali menyentuh atau memakan padi yang berada di pinggir. Apabila serangan tikus dibiarkan, ia dapat merusak hingga 80% tanaman padi tanpa mengenal umur, sehingga dapat mengakibatkan gagal panen. Beberapa cara dalam mengendalikan tikus sawah adalah dengan gerobyokan dalam memburu tikus, sanitasi lingkungan, penggenangan sawah karena tikus tidak suka air, pemasangan jaring, pemasangan listrik, pelepasan musuh alami seperti elang atau burung hantu, serta pemasangan plastik untuk mengelilingi sawah yang diberi jarak 1 meter dari pematang sawah. Selanjutnya bisa mengoleskan larutan racun tikus di plastik yang sudah terpasang, atau dapat memasang perangkap-perangkap racun tikus di dekat lubang-lubang tikus yang ditemukan, atau di serasah-serasah, jerami padi, dan sebagainya. Ingat, selalu gunakan sarung tangan ketika mengaplikasikan racun tikus, karena tikus sangat mengenali bau manusia dan akan takut apabila telah tercium atau tersentuh dari bau manusia. Racun tikus atau rodentisida yang aman untuk padi sawah dapat menggunakan yang berbahan aktif brodivakum 0,005% seperti klerat 0,005 bb. 9. Burung pipit atau Lonchura sp adalah jenis hama dari kelas unggas yang menyerang padi di fase pemasakan dengan mengonsumsi bulir-bulir padi yang mulai masak. Apabila dibiarkan, serangan burung pipit ini dapat mengurangi hasil panen hingga 50%. Cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan pola tanam yang serentak, menanam tanaman yang berwarna mencolok seperti bunga yang berwarna kuning dan berwarna merah, tanaman-tanaman hias, karena burung pipit tidak menyukai warna tersebut, memasang benda-benda mengkilap atau yang membuat kebisingan seperti plastik, kaleng-kalengan yang ketika tertiup angin menimbulkan suara yang tidak disukai burung pipit, dan jaring perangkap untuk menjebak agar burung pipit tidak masuk ke area persawahan. Apabila burung pipit menyerang saat sedang penebaran benih, padi dapat dicegah dengan memberikan perlakuan benih pada benih padi, karena burung pipit tidak menyukai warna merah yang mencolok. Contoh perlakuan benih yang dapat diberikan adalah Cruiser 350 fs. Itulah hama penting di tanaman padi dari golongan hewan bertubuh lunak, unggas, dan mamalia.
Sehingga dapat kita rangkum 9 jenis hama penting tanaman padi mulai dari pembibitan sampai pemasakan, yakni 1. Lalat bibit, 2. Penggulung daun, 3. Penggerek batang, 4. Kepinding tanah, 5. Wereng, 6. Walang sangit, 7. Keong mas, 8. Tikus sawah, 9. Burung pipit. Oke, dengan ini berakhir episode hama penting utama di tanaman padi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.